lagi bersama saya Dimas Prastiawan. Kali ini saya akan mengajak kalian berpetualangan di home industry. Jadi teman-teman, ini adalah tempat home industrinya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak di sini memproduksi apa? Kepoin yuk. Ternyata di sini tempat produksinya beraneka ragam keripik loh. Mulai dari keripik daging patin, cetol, cumi, kulit ikan, rajungan, belut, udang, wader, hingga kulit ayam, dan banyak yang dijadikan keripik di sini. Dan inilah warung keripik Bahtera Rahayu. Keripik ikan rawa yang terkenal gurih dan sangat renyah. Produk inilah yang menjadi oleh-oleh khas wisata Danau Rawapening. Lokasi ini terletak di Candi Dukuh, Rawaboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Karena dekat dengan rawa, sang pemilik memanfaatkan hasil mata pencaharian tersebut dari para nelayan untuk diolah. Tetapi bahan baku lainnya diambil dari daerah-daerah pemasok seperti Semarang. Pemilik home industry ini adalah Bapak Heriadi dan Ibu Rahayu, dan dikelola sangat baik oleh karyawan-karyawannya. Oh iya, awalnya keripik Bahtera Rahayu ini diproduksi kecil-kecilan sejak tahun 2006. Dan pada awal Covid tahun 2019, Ibu Rahayu selaku pemilik mempunyai ide dan peluang untuk menciptakan keripik yang sehat. Pada tahun inilah penjualan mengalami peningkatan yang pesat. Teman-teman, jadi kita sudah berada di belakang rumahnya Bapak Heriadi, di mana proses penggorengan dan diproduksi itu dilakukan. Kalian kepo nggak sih cara pembuatannya kayak gimana? Mari kepoin yuk bersama saya yang sangat tampan dan pemberani. Yes, kan? Masuk ke proses pembuatan. Di sini kita akan melihat proses pembuatan keripik jenis teri nasi. Langkah pertama yaitu rendam teri, lalu bersihkan dengan air. Jika teri sudah benar-benar bersih, lalu tiriskan ke dalam baskom saringan. Setelah ditiriskan, kemudian ambil teri lalu baluri dengan tepung terigu. Campur hingga merata dan pastikan sudah benar-benar berbalur dengan tepung hingga merata ke seluruh bagian teri. Langkah selanjutnya yaitu menyaring teri menggunakan ceting. Hal ini bertujuan untuk merontokkan tepung berlebihan dan memudahkan proses penggorengan teri. Jika sudah terbalur sempurna dengan tepung, pindahkan teri ke tampah untuk proses penggorengan. Sebelum masuk ke tahap penggorengan, siapkan wajan terlebih dahulu dan tuangkan minyak yang masih layak pakai. Lalu, nyalakan bahan bakarnya menggunakan api. Oh iya, di sini bahan bakarnya masih tradisional, alias masih menggunakan kayu bakar. Tunggu hingga api membesar, dan jika minyak sudah mulai panas, saring minyak agar minyak lebih bersih. Kemudian, tambahkan minyak yang baru dan tunggu hingga minyak panas dan siap untuk proses penggorengan. Jika minyak sudah panas, sudah saatnya untuk proses penggorengan. Ambil teri yang sudah disaring tadi, lalu masukkan ke dalam wajan. Aduk pelan-pelan dan goreng dengan waktu kurang lebih 25 detik. Jangan terlalu lama digoreng, karena proses penggorengan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Proses inilah yang menjadi kunci supaya keripik tahan lama dan renyah. Apabila teri sudah selesai digoreng, kemudian tiriskan ke dalam saringan.
Dan inilah hasil dari proses penggorengan teri tahap pertama. Dan teri disimpan untuk proses penggorengan tahap kedua di hari setelahnya. Masuk pada hari kedua, dan langkah pertama kita hari ini yaitu pembuatan adonan bumbu. Bumbu ini terdiri dari garam, bawang putih, tepung beras, dan vetsin, atau seringkali disebut micin. Tumbuk garam dan bawang hingga benar-benar halus untuk mencampurkannya ke adonan bumbu tepung beras. Untuk membuat adonan bumbu tepung beras, masukkan tepung beras dan air ke dalam ember. Lalu campur dan aduk dengan perbandingan yang sudah ditentukan. Kemudian masukkan garam, micin, bawang putih, dan bumbu rahasia sesuai dengan perbandingan adonan tepung beras. Kemudian aduk adonan hingga merata dan menciptakan bumbu yang sempurna. Beginilah adonan bumbu yang sudah jadi. Langsung saja kita masuk ke tahap proses penggorengan kedua. Ambil ikan teri yang sudah digoreng pada tahap pertama, lalu beri adonan bumbu yang sudah kita buat tadi, dan campurkan secara merata ke seluruh teri. Jika teri sudah tercampur merata dengan bumbu, langsung saja ke tahap penggorengan yang kedua. Tuangkan teri ke wajan dengan minyak yang sudah panas dan mulailah menggoreng secara hati-hati karena kita memasak juga memakai hati. Penggorengan ini hanya berlangsung selama kurang lebih 30 detik saja. Jika sudah digoreng, kemudian tiriskan. Dan inilah hasil dari penggorengan tahap kedua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penggorengan di tahap terakhir. Masukkan teri yang sudah kita goreng tadi ke dalam wajan dan aduk secara merata. Jangan lupa tambahkan daun jeruk nipis agar menciptakan aroma yang khas. Berbeda waktu penggorengan sebelumnya, tahap ini memerlukan waktu selama kurang lebih 2 menit. Jika sudah kering, baru deh kita tiriskan. Oh iya, supaya penirisan minyak goreng lebih maksimal dan bebas dari minyak sisa penggorengan, di sini kita menggunakan alat spinner untuk penirisan. Cara kerjanya cukup mudah. Masukkan teri yang sudah digoreng ke dalam alat spinner, lalu tekan tombol untuk mengaktifkannya. Alat ini akan berputar agar minyak terpisah dari teri. Dan jika sudah aktif, maka minyak akan keluar dari bawah. Alat ini akan otomatis berhenti ketika minyak sudah tidak keluar. Jika sudah berhenti, artinya teri sudah kering. Angkat saringan pada alat spinner, lalu pindahkan ke tempat ember untuk disimpan. Dan inilah hasil jadi dari produksi ikan teri Bahtera Rahayu. Ikut aku yuk kepoin tempat penyimpanan keripik yang sudah digoreng. Di sini terdapat jenis-jenis keripik seperti kepiting, ikan wader, cumi, dan masih banyak keripik lainnya.
Sebelum dikemas, kita tentukan dulu expired date-nya. Lalu, cetak ke kemasan yang sudah disiapkan hingga tercantum tanggal kadaluarsanya. Jika sudah, kemudian masukkan teri ke dalam kemasan. Lalu, timbang sesuai berat yang sudah ditentukan. Kalau jenis teri nasi, berat bersihnya mencapai 100 gram per kemasan. Untuk packing produk, di sini menggunakan mesin khusus pengemasan agar kemasan terlihat rapi dan menarik. Selain tinggi akan gizi, produk ini terjamin 100% halal. Sudah terdaftar di MUI dan BPOM. Produk Bahtera Rahayu ini sudah merabat di kota-kota Indonesia, bahkan hingga mancanegara seperti Swiss dan Thailand. Untuk harga mulai dari 13.000 aja loh. Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan mereview ikan-ikan yang tadi sudah digoreng ya. Jadi begini ya, kemasan yang tadi sudah kita beli tadi di Home Industry, sudah kami beli Bahtera Rahayu. Dan ini akan kita review dengan cara memakannya. Tapi kita akan makan dulu yang ini karena sebenarnya ini sama saja, tetapi kita coba karena yang ini gratis. Ayo kita coba buka dulu Mas Putu. Ayo buka dulu. Oke. Wah, lihat. Kita coba guys. Ini dia. Ikan pertama. Waduh. Kita makan dulu Mas Putu. Rasanya itu nggak kayak ikan apa? Rasanya tuh nggak asing ikan sing dulu sekat-sekatnya apa sih? Teri. Enggak putih-putih tuh. Sing cilik-cilik kuwi. Oh, Teri kuwi jenenge. Nah, rasanya tuh nggak kayak ikan teri. Jadi nggak terlalu asin, tetapi tuh asinnya itu pas. Terus ada apa ini namanya? Daun jeruk. Nah, jadi itu tambah segar gitu. Daun jeruknya itu hilangin amisnya, jadi rasanya ini tuh gurih, crispy, Bikin melayang. Ini buatan kita. Lokal mendunia. Produk Salatiga juara. Ini dimakan gini aja udah enak. Apalagi kasih nasi, Sambel. dimakan. Mantap. Rasanya bikin Anda melayang. Udah ya guys, kita mau lanjut makan. Semoga video-video kita itu bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian juga tambah nular. Oke, sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai jumpa.